Hal yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita pahami adalah hal-hal yang harus orang tua pahami. Bagaimana caranya supaya bisa mengantisipasi penyalahgunaan teknologi oleh anak-anak. Tugas kita orang tua. Yang pertama Bapak Ibu jangan lupa. Mengacu kepada Ulangan pasal 11 ayat 19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa artinya Bapak Ibu? Orang tua wajib dan harus mengajarkan, mengingatkan anaknya. Baik pada waktu duduk bersama di meja makan, baik pada waktu nonton TV, baik pada waktu ngantar jemput sekolah, baik pada waktu tempat tidur, mengingatkan anaknya. Supaya mereka memiliki hubungan, memiliki persekutuan, memiliki komunikasi yang intim selalu bersama dengan Tuhan. Yang pertama. Setelah itu apalagi yang harus kita ingat? Supaya mereka sungguh-sungguh melihat bahwa mata Tuhan ada di mana-mana. Dimanapun mereka berada. Pada waktu tidur, pada waktu sekolah. Maka dengan demikian, waktu mereka membuka gadget mereka, pada saat belajar, mata Tuhan juga melihat dia. Bahwa dia tidak sedang belajar, tapi dia sedang sibuk dengan handphonenya. Pada waktu dia beribadah, dengarkan firman Tuhan, dia lagi buka handphonenya. Tapi tidak dalam rangka membaca Alkitab, tapi membuka hal-hal yang lain. Kita harus ingatkan, mata Tuhan tertuju kepada Ulangan pasal 4 ayat 6. Perlu kita menegaskan, perlu kita menyatakan, perlu kita menjelaskan, mata Tuhan hadir. Mengamati dan melihat anak-anak kita itu dalam situasi apapun dimanapun. Maka, tidak boleh selalu bergantung kepada handphone atau gadget. Maka pergunakanlah handphone itu, gadget itu sesuai dengan kebutuhannya, peruntukannya. Kalau pas lagi baca Alkitab, oke. Kalau pas lagi untuk mau mencari bahan tugas, oke. Kalau pas lagi mau harus membalas, ya WA dari gurunya, dari dosennya, oke. Tapi di luar itu harus disingkirkan dulu handphone. Ini maksudnya Bapak. Yang berikutnya adalah gunakan setiap waktu kesempatan untuk mengingatkan anak. Bagaimana, di mana dia harus mempergunakan gadgetnya dengan benar. Karena Ulangan pasal 11 ayat 19 mengatakan dengan jelas, Bapak Ibu, kita harus mengingatkan anak itu pada waktu dulu dengan kita, pada waktu di rumah, pada waktu sedang dalam perjalanan, pada waktu sedang berbaring, pada waktu sedang tidur. Maksudnya tidur bersama-sama gitu Bapak Ibu. Dan juga pada waktu sudah bangun. Harus selalu mengingatkan. Pagi, siang, malam, dimanapun, bahkan dalam situasi apapun juga. Ini peran dan tugas kita orang tua. Maka kesalahan besar kalau banyak orang tua di zaman ini. Seringkali memfasilitasi anaknya berlebihan supaya mau diam, tidak mengganggu orang tuanya, lalu anaknya difasilitasi untuk apa? Punya handphone sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Muncul masalah-masalah baru seperti yang kita lihat di dalam berbagai berita. Karena anak jadi susah diatur. Kenapa? Karena bagi anak, sudah lebih penting bagi dia main game lewat gadgetnya daripada mendengarkan perintah papa mamanya.
sudah lebih penting bagi dia mengotak-atik isi handphonenya daripada mengerjakan tugasnya. Saya menemukan dan mendengarkan keluhan orang tua. Mereka mengatakan begini, Pak Tony, kok anak saya sudah SD kok nggak bisa ngomong, Pak? Ini tetangga saya. Bapak Ibu tahu kenapa nggak bisa ngomong? Karena anaknya difasilitasi orang tuanya dengan gadget. Sehingga apa Bapak Ibu? Nggak ada interaksi kan dengan orang tuanya, nggak ada interaksi dengan orang lain. Interaksinya dengan handphone saja. Sehingga terjadi perlambatan dalam hal berkomunikasi bagi anak. Yang berikutnya apa? Anak menjadi antisosial. Artinya apa? Tidak peduli dengan orang lain. Karena dia lebih peduli dengan isi handphone. Masalah itu terjadi hari-hari. Maka selalu saya katakan kepada orang tua. Yang pertama bertobat dulu jadi orang tua. Anak ini bisa jadi begini, salahnya kalian berdua. Karena kalian membuat dia jadi begitu. Masih kecil sudah dikasih handphone. Wah, tapi gimana Pak Pendeta? Supaya kalian bisa kerja nyaman, tentram. Ya kalian berpikir, ya udahlah, kasih handphone saja. Iya, tapi kalian nggak berpikir jangka panjang. Ini yang sedang muncul hari-hari ini, Bapak Ibu. Ya, ini harus kita kasih jawab juga ke orang tua jemaat yang kita layani. Jadi jangan menyesal di kemudian hari. Setelah melihat, oh anak saya kok jadi miring begini. Jangan salahkan Tuhan. Tapi bertanggung jawablah atas kesalahan sendiri. Bahkan ada kasus-kasus yang tragis loh Bapak Ibu. Anak hanya karena orang tuanya tidak kasih dia handphone. Apa yang terjadi? Anak membunuh orang tua. Ada anak karena orang tuanya tidak kasih handphone. Dia bunuh diri. Kan terjadi. Nah, saya kira hal yang begini Bapak Ibu harus kita expose. Harus kita jelaskan, harus kita bukakan kepada jemaat. Kepada orang-orang tua gitu. Itu makanya menjadi penting mata kuliah ini sebenarnya. Karena mata kuliah ini menolong kita bagaimana mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. Dan bagaimana kita tetap harus menjadikan Tuhan dan firman-Nya untuk mengingatkan jemaat dan anak-anak kita. Maka kita arahkanlah anak itu untuk lebih efektif dan produktif dan benar mempergunakan handphone atau gadgetnya. Ya, dengan cara apa? Lebih baik digunakan untuk hal-hal yang kontributif dan produktif. Pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi dikasih oleh tadi Yesus itu kami berempat, saya istri dan dua anak kami itu kami punya grup kami berempat itu. Setiap pagi atau sore atau malam itu menjadi wadah untuk kesempatan bagi kami untuk membagikan firman Tuhan. Ya selalu saya ingatkan anak saya, ini bahasa teduh pagi ini ya, ini untuk bahasa teduh nanti malam ya. Nah itu kan positif. Nah tapi orang tua kita juga orang tua harus jadi teladan. Artinya mari kita pergunakan handphone kita juga untuk hal-hal yang positif saja. Nah itu orang tua. Yang pertama. Yang kedua orang tua harus menjadi mentor, pendamping. Mengapa ini penting? Karena orang tua itu sangat penting sekali mengontrol
Bagaimana anak-anak itu mempergunakan teknologinya dengan tepat. Contoh paling simpel saja. Kita orang tua harus selalu lakukan pengecekan. Ya, apa isi daripada handphone anak kita sendiri? Pernah nggak Bapak Ibu cek? Jangan-jangan yang disimpan di dalam handphone anak kita itu adalah gambar dan film porno. Pernah nggak Bapak Ibu cek itu? Kalau saya cek. Maka sama anak saya bilang, kamu klik buka gambar apapun, pasti Bapak tahu. Coba, Bapak Ibu pernah nggak dicek isi handphone anaknya? Belum lagi kalau anak membuat apa? Melarang kita orang tua untuk membuka handphonenya. Sampai pasang paspor kan gitu. Patut diduga. Ada apa? Patut diduga ada apa? Sehingga harus pakai pasang paspor segala. Ini penting. Ya, harus kita tahu juga itu. Ada orang itu sebagai pendamping. Orang itu sebagai mentor. Sama juga Bapak Ibu. Handphone saya nggak pakai paspor tuh. Dan anak saya bisa leluasa melihat isi handphone saya. Karena tidak ada sesuatu hal yang negatif yang saya simpan. Nggak ada. Kayak sama prinsipnya. Anak-anak saya. Ya, kalau kau pasang paspor, papa mama harus tahu. Ya, nah ini penting Bapak Ibu. Nah, parahnya Bapak Ibu. Nih, di kalangan suami istri ada paspornya masing-masing. Paspor yang di handphone istrinya, suaminya nggak tahu. Nah, ada apa itu? Paspor yang ada di handphone suaminya, istrinya nggak tahu. Patut diduga ada apa-apa. Jadi saya berharap kita tidak memakai pola itu ya. Karena itu menjadi contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi pendampingan orang tua terhadap anak dalam pergunakan teknologi juga harus ada yang namanya pendisiplinan. Kapan, di mana, waktu apa saja anak itu bisa mempergunakan gadgetnya. Jangan setiap waktu, setiap masa, setiap tempat. Amsal pasal 3 11 sampai 12, juga Amsal pasal 19 ayat 15, Amsal 22 ayat 15 mengingatkan kita untuk semua itu. Pentingnya kedisiplinan. Kapan di mana saja kita, termasuk anak kita itu boleh memakai, mempergunakan handphone. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu anak kita kan tidak lagi belajar online. Kalau dulu memang oke, tapi hari-hari ini kan tidak belajar online. Berarti artinya apa? Tidak lagi harus selalu tergantung kepada handphone. Maka sangat bagus sebenarnya kalau sekolah-sekolah itu menertibkan anak-anak didiknya hanya boleh buka handphone, pegang handphone pada saat jam istirahat atau pada saat jam mau pulang. Nah, kemarin anak saya cerita apa? Sekarang kami nggak bisa lagi masuk sekolah pagi, hanya bisa nanti lihat handphone itu pada saat mau pulang. Sebenarnya bagus tuh, supaya apa? Anak konsentrasi. Nah ini penting. Bagaimana kita orang tua mendampingi anak. Jadi kalau anak itu lagi belajar, ya singkirkanlah itu handphonenya kan itu. Nanti kalau udah selesai belajar, atau kalau sudah pas lagi istirahat. Tapi itu pun kita batasi sampai jam berapa.
Nah itu pentingnya kedisiplinan. Buat kita orang tua juga penting. Jangan kita bilang sama anak kita, kamu nggak boleh pegang handphone ya, tapi kita sendiri 24 jam pegang handphone juga. Maka anaknya bilang, papa mama juga pegang handphone tuh. Ya. Yang berikutnya, pentingnya melakukan pendisiplinan. Ini bicara masalah ganjaran. Karena Amsal pasal 3, 11 sampai 12 mengingatkan juga kita Bapak Ibu, pentingnya pendisiplinan bagi diri kita sendiri, bagi anak-anak kita. Bagaimana mereka mempergunakan teknologi. Pendisiplinan di sini lebih menyangkut tentang hukuman, ganjaran Bapak Ibu. Jadi nggak salah, nggak dosa kalau kita memberikan pendisiplinan berbentuk hukuman dan ganjaran kepada anak kita karena sudah melewati batas penggunaan daripada gadget. Caranya gimana? Sita HP-nya. Butuh jangka waktu tertentu, nggak boleh dia memegang HP. Nah ini penting. Jadi jangan seperti di awal tadi Bapak Ibu. Ya ada orang tua supaya anaknya diam, tidak mengganggu orang tuanya. Ya, lalu dibiarkan anaknya 24 jam hidup dengan handphone. Yang di bawah mamanya itu handphone. Yang jadi Tuhannya itu gadgetnya. Nah itu kan masalah. Jadi kalau sudah tidak, kalau anak itu tidak bisa lagi diingatkan, ya perlu ada aturan yang lebih tegas. Dalam rangka mendidik dia, dalam rangka mengingatkan dia, itu nggak dosa kok. Karena tadi sudah saya sampaikan, Amsal pasal 3, 11 sampai 12 mengingatkan kita akan hal itu Bapak Ibu. Ya, di mana firman Tuhan mengatakan di sana begini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi kalau kita mengasihi, mencintai anak kita, kalau salah harus kita kasih pendisiplinan. Harus kita kasih ganjaran. Tapi ganjaran itu, pendisiplinan itu dalam rangka mendidik ya. Mengingatkan. Supaya dia mulai belajar taat. Disiplin. Kapan waktunya, di mana dia akan pergunakan handphone. Nah, saya kira di zaman hari-hari ini ada banyak orang tua tidak berani mendisiplinkan anaknya. Padahal nyata-nyatanya anaknya sudah salah. Akibatnya apa? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Pembunuhan anak terhadap orang tuanya di Depok. Mamanya meninggal dibunuh. Bapaknya masih bisa selamat. Masih dalam proses di kepolisian. Coba Bapak Ibu. Anak yang sudah dewasa menghabisi nyawa mamanya. Masalah simpel saja alasan dia. Karena sering dimarah-marah dikata, tapi saya nggak yakin bukan itu alasannya. Berarti apa? Terjadi pendisiplinan yang tidak konsisten terhadap anak itu sejak dari kecil. Maka waktu dia udah besar, diingatkan dari kesalahannya, marah, dan kompensasi kemarahannya menjadi tidak rasional sampai dia menghabisi mamanya. Nah itu bahayanya kalau kita tidak mendisiplinkan anak sejak dari kecil. Padahal Tuhan bilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan. Tuhan pun mendidik kita juga Bapak Ibu. Ada juga bentuknya pendisiplinan. Didikan Tuhan itu juga mengandung apa? Penghukuman Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang penghukuman dari Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang di luar daripada nalar dan pikiran. Contoh, waktu peristiwa Irma, hanya Nuh kan yang bisa melamatkan.
Jutaan orang harus mati. Yang jutaan orang itu, kenapa harus mati? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Peristiwa pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Hanya Lot dan anak-anaknya yang selamat, istrinya kagak. Yang lain binasa. Artinya apa? Di situ terjadi pendisiplinan. Jadi jangan kita berpikir pendisiplinan itu sesuatu hal yang destruktif, melulu, atau bertentangan dengan perbantuan atau dosa enggak. Ini penting kita pahami Bapak Ibu. Tegur kalau sudah salah menyalahgunakan gadgetnya. Ambil alih untuk sementara waktu handphonenya alias disita untuk mengingatkan dia. Perlu ada ketertiban dan kedisiplinan dalam mempergunakan gadget. Sama aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi kerja, lalu Bapak Ibu hanya sibuk untuk lihat handphone Bapak Ibu. Salah nggak? Kalau atasan Bapak Ibu menegur Bapak Ibu sampai mengeluarkan SP1, nggak salah. Nah kita aja orang tua, waktu kita bekerja di tempat kita bekerja, tidak disiplin mempergunakan kapan waktunya kita buka gadget kita, ditegur. Harusnya hal yang sama harus kita pakai juga kepada anak. Jadi sayang anak itu tidak berarti no teguran, no didikan, no punishment. Salah itu. Tuhan aja mendidik kita, menegur kita kok, mendisiplinkan kita. Ini harus mulai dari dalam diri kita. Baik terhadap anak kita, bahkan juga terhadap orang-orang kita layani loh Bapak. Ya, saya jadi ingat tentang masalah Sita. Di sebuah kampus Bapak Ibu. Saya pernah melakukan razia. Saya suruh mereka kumpul semua handphonenya. Lalu saya cek sebelum kami masuk pelajaran mata kuliah agama. Lalu saya cek. Isinya Bapak Ibu tahu nggak? Gambar pilih porno. Maka saya bilang ke pengasuhnya. Saya minta dalam jangka waktu 1 bulan. Semua anak-anak mahasiswa sini jangan dikasih. Mereka untuk pakai handphone. Dan saya kasih tahu. Bapak Ibu cek tuh pengasuhnya. Isinya. Dorok semua saya bilang. Nah itu contoh. Ya. Mendisiplinkan anak. Walaupun mereka bukan anak saya. Hanya mahasiswa saya. Tapi saya disiplinkan Bapak Ibu. Karena saya makasih mereka. Karena saya mau mendidik mereka dengan cara yang benar. Supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Bagaimana langkah-langkah taktis untuk mendisiplinkan anak dalam penggunaan HP? Tetapkan batasan aturan. Ya. Dalam hal ini aturan atau batasan itu adalah sebagai pagar perlindungan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak. Kapan, di mana, bagaimana mereka mempergunakan gadget ya Bapak Ibu. Contoh, anak itu hanya kita kasih izin untuk bermain gadget atau juga main game. Hanya pada waktu libur. Di luar itu, nggak bisa. Sama anak saya sangat tegas. Mulai dari kecil, saya selalu diri. Kamu hanya boleh main PlayStation. Hanya pada waktu libur sekolah. Itu bukan Sabtu dan Minggu, bukan libur sekolah. Berarti setelah libur di akhir pembelajaran. Di luar itu nggak boleh. Dan itu pun ada waktunya. Hanya bisa berapa jam. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur. Anak-anak saya tertipu untuk hal itu. Maka mereka tidak pernah ketergantungan dengan gadgetnya juga ketergantungan dengan main game. Bapak Ibu ini, ya
menjadi penting. Pengawasan orang tua sangat diharapkan mengawasi anak kita. Jadi pengawasan yang pertama yang utama adalah Tuhan. Maka saya sudah singgung di awal tadi. Kita harus ajarkan kepada anak kita, mata Tuhan ada di mana-mana. Mengawasi dalam mempergunakan handphonemu. Buka gambar apa saja. Ya, ini menjadi penting Bapak. Jadi jangan kita mau, wah anak saya udah gede lah, udah besar lah. Nggak perlu saya cek-cek lagi isi handphonenya. Kan udah tahu dosa, tahu dosa. Tapi belum tentu mempraktekkan menjauhkan Bapak Ibu. Kan udah tahu firman Tuhan, iya, tapi belum tentu melakukan. Maka perlulah di situ pendisiplinan itu, pengawasan itu kita lakukan Bapak Ibu. Ya, mereka membuka gambar dan bahkan situs-situs apa saja. Dan lakukan pengecekan terhadap isi handphone secara berkala. Tanpa harus kita kasih tahu. Kalau kita kasih tahu, nanti minggu depan papa mama mau cek isi handphone ya, udah keburu dihapus. Gambar-gambar jorok itu. Dadakan harus